Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Aku tetap percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada, mau di rumah, di puncak, di Bandung, dimanapun kita berada, aku percaya semua teman-teman dalam keadaan yang baik, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, go, amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku ingin membagikan sebuah pesan dan kesan. Wih, Cile, gaya banget. Oke, nah, pembahasan firman Tuhan hari ini tentang hubungan. Waduh, siapa di sini yang punya hubungan dengan teman-teman, dengan orang tua, terlebih lagi dengan Tuhan? Siapa yang punya hubungan dengan Tuhan? Waduh, siapa yang masih rajin berdoa saat teduh, saat indah bersamanya? Widih, siapa yang masih punya hubungan yang baik dengan orang tua, papa mama, kakek nenek, opa oma, cicit, cucu? Siapa yang punya? Oke, kita berharap bahwa semuanya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, nanti dikira gue yang sharingnya kan. Untuk lebih lanjut lagi, nanti kita dengar sama-sama khotbah atau sharing kita hari ini, oke? So, teman-teman jangan lupa, jangan kemana-mana, stay tune, itulah pokoknya ya, di YouTube channel kita, oke? Dan teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan badan, fokus dan tetap tenang, mengambil perhatian penuh kepada ibadah kita hari ini, oke? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari semua anak-anak Youth Messengers, kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita, amin. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dimanapun saat ini kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Jesus. Tinggi puji, hormat, kemuliaan, kami bersorak, sorak
dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kondisi di hidup kami, Tuhan Engkau Allah yang bekerja, Tuhan Engkau Allah yang campur tangan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas dengan apapun juga. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Ini yang kami pegang Tuhan, tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tunggu tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada
persilakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah online Youth Messenger ya Tuhan. Kau berkati Bapa setiap anak-anak muda yang hadir dalam YouTube ini Tuhan. Kami percaya Yesus setiap firman yang akan disampaikan itu bisa memberkati setiap anak-anak muda yang mendengar. Dan kami percaya Bapa firman yang Kau tabur Tuhan hari ini itu bisa bertumbuh, berbuah dan bahkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda yang menerimanya Bapa. Berkati mereka Tuhan dengan telinga seorang murid yang ingin mendengar gurunya, guru agung yang akan berbicara, yaitu Engkau Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan dan biarkan Nama-Mu yang diagungkan, bukan nama pribadi, bukan nama organisasi, tapi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, gimana kabarnya nih? Kita sudah gak terasa, udah sampai September, kita sudah karantina selama 6 bulan. Dan gue percaya walaupun selama 6 bulan Tuhan masih baik, Tuhan masih luar biasa atas hidupan kita. Nah, bulan lalu kita sudah membahas tentang khotbah new, yang dimana kita sebagai ciptaan yang baru, kita harus punya hidup yang baru, punya standar yang baru, punya kasih yang baru, dan punya julukan yang baru atas kehidupan kita. Dan minggu ini kita akan membahas tentang kita sebagai ciptaan yang baru untuk punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Di Kejadian 1 ayat 28 katakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas binatang yang merayap di bumi. Tuhan katakan kita punya tujuan yang luar biasa, yang itu goal yang Tuhan kasih untuk setiap manusia, yaitu kita bertambah banyak, kita bermultiplikasi. Kalau dalam konteks Kejadian ini kita bertambah banyak secara manusia, tapi kita ambil konteks zaman sekarang adalah
di Matius 28 yang amat agung, yaitu jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saat kita menjadi ciptaan yang baru, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditobat, kita bertobat dan kita diselamatkan oleh Allah, Tuhan ingin balikkan tujuan ilahi itu kepada setiap manusia. Tuhan ingin bawa tujuan itu kembali kepada setiap manusia untuk dia lakukan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan, untuk menjadikan semua manusia percaya kepada Tuhan, bertambah banyak dan kuasai bumi, dan penuhi bumi dan bertaklukkan atas segala hal yang lain Tuhan ciptakan. Tapi pada saat kita berdosa, waktu awal Adam dan Hawa berjatuh dalam dosa, tujuan itu, goal itu terputus. Sehingga kita gak bisa dan gak mau untuk melakukannya karena kita terputus oleh goalnya Tuhan. Dan saat kita percaya pada Tuhan, Tuhan pengen balikan tujuan itu ke tujuan awal yang Tuhan ingin kita ciptakan, itu bertambah banyak dan bertambah banyak. Tapi kita gak bisa melakukan hal itu sendiri. Kita gak bisa mencapai goalnya Tuhan untuk bertambah banyak, untuk bermultiplikasi dengan sendirian. Saat gue merenungkan sharing ini, gue menemukan hal yang menarik. Saat kejadian ini ditulis, di ayat Kejadian 1 ayat 3-4 Tuhan berkatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan kalau kalian baca terus ayat-ayat berikutnya tentang penciptaan, Tuhan katakan itu baik. Tuhan katakan itu baik dan Tuhan itu katakan itu baik. Tapi ada satu ayat yang menarik, Tuhan mengatakan tidak baik. Di Kejadian 2 ayat 18 katakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada satu momen di mana Tuhan katakan it's not good. Ada satu momen, satu kali Tuhan katakan wah gak baik nih. Yaitu pada saat manusia sendirian. Saat manusia hanya sendirian dan gak bisa melakukan apapun. Tidak bertambah banyak. Dan Tuhan menciptakan wanita waktu itu. Hawa waktu itu. Dan gue gak ngomongin soal pernikahan hari ini. Tapi gue ngomongin soal kebersamaan, soal hubungan. Saat kita sendirian, kita gak akan baik, kata Tuhan. Tapi saat kita bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk melakukan satu tujuan ilahi daripada Tuhan, Tuhan katakan itu baik. Dan selama corona ini mungkin di rumah teman-teman masing-masing di rumah, ada yang merasa sendirian hari ini. Ada yang merasa loneliness selama karantina ini, kesepian. Saat awal-awal karantina, saya tipikal orang introvert dan memang nyaman dengan kesendirian. Di rumah sendiri, tidur, baca, Instagram atau apapun itu. Awal-awal I fine. Tetapi saat 1 bulan, 2 bulan, stres. Kenapa? Ternyata manusia gak bisa sendiri. Kesendirian itu menggerogoti diri saya waktu itu. Sehingga saya stres berpikir, wah kapan ini kelar? Kapan gue bisa ketemu teman-teman? Kapan gue bisa bertemu pasangan? Kapan gue bisa ketemu orang-orang di gereja? Kapan gue bisa bertemu dengan orang-orang di luar sana? Kapan bisa pergi ke mall untuk melihat banyak orang? Pada awal-awal karantina akan seperti itu. Dan mungkin teman-teman hari ini masih merasa seperti itu. Masih di rumah, tidak merasa ada teman, masih ada merasa teman itu menghilang atau merasa Tuhan itu jauh. Hari ini saya mau katakan, lepaskan kesendirianmu hari ini. Lepaskan kesepianmu hari ini. Bertemulah Tuhan, bertemulah teman-temanmu via apapun. Via online atau via Zoom, via WhatsApp, via Line. Apapun yang kau bisa pakai untuk berjumpa dengan teman-temanmu. Dengan berngobrol dengan teman-temanmu. Dan pakailah doamu, baca firmanmu, penyembahanmu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kesendirian tidak baik, kata Tuhan. Khotbah 4 ayat 9 dalam NLT katakan ini, 2 people are better off the one, for they can help each other another success. Khotbah katakan 2 orang lebih baik untuk saling membantu untuk mencapai kesuksesan bersama. Saat kita hanya sendiri, percayalah kita akan letih. Kita akan lelah
untuk menggapai sesuatu yang kita ingin targetkan ataupun yang kita inginkan. Tapi pada saat kita bersama-sama, saat kita bergandengan tangan dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan pemimpin kita, dengan kakak-kakak rohani kita, untuk mencapai satu kesuksesan yang sama, itu apa? Goalnya dari Tuhan, untuk menjadikan sebuah bangsa murid Tuhan. Kata pengkhotbah katakan, untuk membantu, saling membantu, mencapai kesuksesan bersama. Kepada siapa kita membangun hubungan? Yang pertama pasti Tuhan. Pada saat manusia belum jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia bisa bangun hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa dekat, dengan luar biasa harmonis. Tetapi pada mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu hancur dan mereka gak bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden. Sehingga hubungan itu rusak. Sehingga hubungan itu gak bisa dibangun kembali dengan sempurna. Tetapi pada saat Yesus datang ke dunia untuk mati untuk kita, dan dia bangkit di hari ketiga, dan dia naik ke surga, dan dia berikan Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk kita bisa bangun lagi hubungan dengan Tuhan dengan sempurna. Karena Yesus menjadikan jembatan untuk manusia dengan Bapa, untuk bisa kembali punya hubungan yang erat seperti di Taman Eden. Dalam Roma 6 ayat 22 dan sampai 23 katakan begini. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membuat kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat dia mati bagi kita dan kita percaya kepada dia, kita bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup bersama dia dalam kekekalan. Bukan hanya untuk dunia ini saja, tapi untuk nanti kita kekekalan bersama dengan dia di surga. Dengan bangun hubungan yang erat dengan dia. Dan masalahnya dalam COVID ini adalah seringkali yang saya dengar, bro, kita kan gak bisa ke gereja. Kita gak bisa datang secara fisik ke gereja, online pun tidak sedemikian luar biasa. Karena mungkin di rumah ada gangguan, mungkin makan atau tidak ada tempat yang sangat-sangat strategis untuk kita beribadah, untuk khusyuk dengan Tuhan. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini, church is not about the place. Church is you. Gereja bukan ngomongin tempat. Gereja bukan ngomongin gedung gereja, harus ke satu gedung gereja. Tetapi gereja adalah engkau. Kau adalah gerejanya. Tuhan bersemayam dalam dirimu hari ini. Saat kau ingin mengatakan, gue mau bangun hubungan, saya ingin bangun hubungan dengan Tuhan, mau bangun hubungan dengan Allah. Yuk cek dalam diri kita, ayo cek dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai gereja menyembah Tuhan, sebagai gereja berdoa kepada Tuhan, sebagai gereja kita memuliakan Tuhan. Karena ada Matius 6 ayat 6 katakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. It's not about the big place or orang yang banyak untuk kau berdoa. Hanya cukup kau ada di kamarmu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Cukup dengan kau tutup kamarmu, kau berdoa, kau berlutut di hadapan Tuhan. Kau menyembah Tuhan. Kau sedang membangun hubungan dengan Allah. Gak peduli di rumahmu berisik, gak peduli tempat rumahmu kecil, gak ngelihat itu. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat dirimu dan hatimu yang terangkat kepada dia. Saat kau bangun hubungan, saat kau beribadah online, Tuhan melihat dirimu hari itu. Tuhan melihat dirimu hari ini saat ibadah online ini berlangsung. Apakah hatimu terangkat? Apakah kau benar-benar menjaga sikap hatimu kepada Tuhan dalam beribadah? Atau kau sekarang mungkin lagi nonton YouTube ini sambil buka YouTube, nonton video lain atau chat teman-teman, atau sambil dengar musik, atau nonton Netflix, apapun itu.
Yang ingin saya kasih tahu, Tuhan sedang mengawasimu hari ini. Pastikan engkau mengambil sikap hati yang benar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sikap hati yang benar-benar taat kepada Dia untuk bangun hubungan dengan Dia. Karena gereja bukan ngomongin soal tempat. Gereja adalah engkau. Church is not a place, church is you. Yang kedua, kita bangun hubungan dengan manusia. Kok gak cukup dengan Tuhan saja? No, saat kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita membangun secara horizontal, vertikal kepada Allah. Tapi kita membangun juga kepada manusia, karena dua hukum yang Tuhan berikan, yang terutama dan yang terutama adalah kasih dengan Tuhanmu dan kasih manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita hidup masih di bumi, kita nggak ngapak, kita nggak di surga sekarang. Kita di bumi dan kita harus saling membantu, harus saling menolong sesama manusia untuk mencapai satu tujuan Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Di Pengkhotbah 4 ayat 10 sampai 12 katakan ini, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi yang orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat diialkan, dua orang akan menjadi bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Saat kita bersama-sama untuk dalam mendaki gunung, saat kita mendaki gunung sendirian, saat kita jatuh, tidak ada orang yang menolong. Tetapi saat kita mendaki gunung bersama-sama, saat kita jatuh, saat kita terpeleset, ada satu orang yang akan membantu kita. Saat ada satu orang teman kita yang pasti akan menolong kita untuk sama-sama mencapai puncak. Ada pepatah berkatakan, kalau engkau mau lari cepat, larilah sendiri. Tapi engkau mau ingin berlari jauh, larilah bersama-sama. Saat kita hidup di dunia ini, kita butuh orang lain. Karena kita makhluk sosial, kita manusia dan makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Kita gak bisa sendirian, kita gak bisa merasa I'm Superman, I'm so Wonder Woman. Kita butuh seseorang untuk membantu, saling membantu. Dengan apa? Komunitas yang sehat. Pastikan teman-teman terjoin dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang membangun satu dengan yang lain. Komunitas yang saling menolong satu dengan lain dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang masih belum terjoin dalam komunitas, yuk kita cek di IG, DM di IG kita Youth Messenger. Kita akan bantu teman-teman untuk bisa join ke komunitas-komunitas yang sehat. Kita bisa join ke komunitas-komunitas yang saling membangun, untuk kita sama-sama membangun satu dengan yang lain. Dan Pengkhotbah tadi katakan saat kita berdua bisa saling memanaskan. Saat kita ada di badai salju, kalau kita sendirian kita akan mati kedinginan. Tapi saat kita berdua kita bisa saling menghangatkan, bisa saling membuat badan kita hangat. Kita nggak mau mati sendirian. Kita nggak mau mati dan tidak orang lain tidak tahu. Tapi kita mau untuk sama-sama berjuang bersama-sama untuk mencapai goal yang Tuhan mau. Karena kita diciptakan oleh Tuhan berdasarkan hubungan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yuk kita ambil decision hari ini, kita ambil pilihan hari ini. Gue mau stop untuk sendiri, aku mau stop sendiri. Dan mengambil keputusanmu hari ini untuk bersama-sama join dalam komunitas yang sehat. Untuk kita saling membangun, untuk kita saling memuji Tuhan, untuk saling berdoa bersama-sama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa untuk hari ini atas firman-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup sendiri. Kami gak mau berdiri sendiri Tuhan. Karena itu ada hal yang sia-sia di mata-Mu. Tapi kami ingin bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Untuk saling menopang, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk bergandengan tangan, untuk mencapai satu tujuan ilahi-Mu. Yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu. Untuk kami bermultiplikasi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Sehingga generasi ini Tuhan, generasi yang luar biasa ini Bapa bisa diselamatkan. Untuk nama-Mu Tuhan, untuk nama-Mu dimuliakan untuk generasi ini ya Raja. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk melangkah dari kesendirian mereka mencapai kebersamaan.
Berkati mereka, berikan kekuatan Tuhan untuk bisa bertanya, untuk bisa kontak teman-temannya dimanapun mereka berada. Mulai mengambil decision untuk memilih untuk berkomunitas ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Raja. Dan kami percaya Bapak, saat kami berdua, kan Tuhan Kau katakan, saat kami bersama-sama, Kau katakan, is good. Dan kami bisa mencapai kesuksesan bersama-sama. Yaitu nama-Mu dipermuliakan di muka bumi. Terima kasih Raja, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke guys, gimana sharing hari ini? Semua diberkati, yang diberkati boleh angkat kakinya. Salah, angkat tangan maksudnya, oke? Saya percaya semua teman-teman di sini diberkati oleh penyampaian firman Tuhan, dan terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. So guys, jangan lupa, ini info paling penting, kita akan tetap beribadah kembali Sabtu depan jam 5.30 mulainya. So jangan dulu malam mingguannya habis ibadah aja, oke? Lagi COVID guys, oke? Nah, minggu depan kita akan membahas tema D3. D3 bukan D1 ya. D3, dibenarkan, dipanggil, dan dimuliakan, oke? Ya pokoknya kurang lebih gitulah urutannya ya. Pokoknya D3 ya guys, jangan lupa ya. So yang penasaran sama pembahasan tentang D3 ini, mari sama-sama datang ibadah kembali di ibadah online kita Youth Messenger Sabtu depan. Dadah! Kami berterima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami bisa beribadah walaupun ada di rumah masing-masing. Jadi anak-anak Tuhan yang selalu tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, yang mengalami kesulitan pada hari ini, yang mengalami sakit, Tuhan Yesus bukakan jalan dan keluar dan bahkan diberikan kesembuhan ngalir dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin.